Hai geng, balik lagi sama aku Sinta Nuran. Jalanan yang sepi banget, terus kayak pohon-pohonnya tuh tinggi-tinggi kayak pohon pinus gitu. Bayangin kan kalian jam 1 malam gak ada siapa-siapa. Terus supir sama penumpang tuh kayak ngerasa ada yang melintas gitu loh di depan mobil. Terus kayak kita tuh ngerasa ada yang kentak gitu. Jadi kita tuh kayak ngerasa Ketabrak gitu. ada yang ketabrak aja gitu. Oke guys, jadi aku tuh mau sedikit juga cerita mengenai pengalaman yang pernah aku alamin di salah satu gunung. Tapi gunungnya itu aku nggak akan ceritain. Pokoknya ini gunung yang ada di daerah Purwakarta. Pokoknya mungkin yang kalian pernah ke gunung itu dan sedikit familiar sama apa yang aku pernah ceritain. Jadi aku tuh waktu itu pernah naik ke salah satu gunung yang ada di Purwakarta itu bareng teman-teman kampus aku gitu. Kampus? Daerah kampus, teman-teman kampus. Jadi aku tuh naik gunung. Jadi dari Bandung ke Purwakarta itu kita naik motor, kita touring. Terus kita nyampe ke Purwakarta itu hujan badai. Itu hujan sehujan-hujannya, padahal itu tuh lagi musim kemarau. Nggak ada hujan sama sekali. Dan anehnya pas kita nyampe ke Purwakarta, kita mau naik gunung, tiba-tiba hujan gede dan akhirnya kita tetap maksain buat naik gitu. Nah, pas di perjalanan dari base camp ke puncak itu nggak ada kendala apapun, masih lancar-lancar aja gitu. Cuman ya itu kendalanya hanya satu, cuman hujan aja gitu. Hujan. Tapi pas kita ngecamp itu tuh kan itu keadaan licin banget ya guys, licin banget. Sedangkan di gunung itu tuh karena gunung itu nggak terlalu terkenal, jadi yang camp itu cuman ada 2 atau 3 tenda di sana. Dan keadaannya pun mungkin hujan, jadi nggak banyak juga yang ngecamp. Dan pas aku ngecamp itu hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu malam Minggu. Kejadian itu tuh pas maghrib, pas pergantian hari. Itu tempatnya pokoknya udah maghrib, kita udah pada sholat. Itu di posisi lagi di mana? Itu udah di puncak. Oh. Itu lagi di camp, karena di gunung itu tuh puncaknya itu gimana ya? Jadi ya puncak, dan puncaknya itu tempat ngecampnya gitu kan. Biasanya di gunung-gunung lain puncak itu nggak bisa dibuat camp. Iya. Nah ini tuh bisa. Jadi kalau misalkan untuk melihat view tuh harus turun lagi ke bawah, tapi dengan rute yang berbeda gitu. Jadi gunungnya tuh kita naik dari sini, puncaknya di sini, tapi kalau pengen lihat view ke bawah lagi gitu. Jadi nggak balik lagi ke bawah gitu. Nah udah kayak gitu, pokoknya itu banyak banget monyet di tepi gunung itu, banyak banget monyet. Banyak banget monyet gitu. Nah pas saat itu aku sama teman-teman tuh lagi pada ngobrol. Temen tuh bilang katanya, Sin kita ngopi dulu katanya. Kita ngopi di tebing katanya. Udah pas kita ngopi di tebing, dan ternyata di gunung itu tuh aku taunya pas udah di bawah gitu. Kalau di gunung itu tuh berapa minggu ke belakang itu ada yang meninggal di situ gitu gara-gara hipo. Nggak tahu tergelincir, nggak tahu hipo gitu. Pokoknya ada yang meninggal dari situ. Dan emang di gunung itu tuh di bagian puncak, nggak tahu, pokoknya mah kabarnya di situ pernah ada yang meninggal gitu beberapa minggu sebelum aku naik gitu. Tapi ketemu jasanya ada gitu. Ada udah dievakuasi. Nah, dan emang di gunung itu tuh masih keramat guys. Masih banyak petilasan gitu loh. Iya. Masih banyak petilasan, kan petilasannya suka ditandai sama ini putih, kain putih, terus banyak sesajen gitu kan. Nah aku juga sedikit shock sih di situ, kok ini banyak banget petilasan gitu. Sama banget halnya kayak di Gunung Tampomas. Nah Tampomas juga kayak gitu, banyak banget sesajen, banyak banget petilasan gitu kan. Nah terus pas kejadiannya itu temen aku tuh jatuh hampir banget mau
masuk ke jurang. Dan kata teman aku tuh, dia tuh apa ya, ngerasa ada yang ngedorong dari belakang gitu. Jadi emang gunungnya tuh curam banget guys, jadi pinggir sama pinggir tuh puncaknya itu nggak nyatu bisa buat ngecamp gitu. Jadi di puncak tuh cuma bisa ngecamp 2 tenda. Dan akhirnya karena di atas tuh penuh sama 2 tenda itu, jadi kita putusin buat ke bawah. Dan di bawah pun hanya cukup 1 tenda aja gitu. Dan pinggir sama pinggirnya tuh udah tebing banget, udah jurang banget gitu. Nah pas sama halnya kayak teman aku juga, satu cewek. Kita tuh lagi duduk di tebing, kita tuh kayak ngerasa pengen banget jatuhin diri gitu. Kayak pengen bunuh diri gitu, pengen Suges. iya nggak tau, kayaknya suges gitu. Kayak itu suges. Kayak otak teh ayo jatuh, kita teh udah ada di pinggir tebing gitu. Oh iya. Kayak ayo jatuh gitu. Tapi Kayak bener-bener pikiran kita teh kayak ngerubah mindset, ayo jatuh kayaknya enak gitu. Nah biasanya orang yang kayak gitu tuh mudah banget buat dihasut sama makhluk gitu. Apalagi kalau misalkan pikiran kita lagi kosong gitu kan ya. bener. Nah untungnya di sana tuh ada temen aku yang nyadarin gitu, hai jangan di tebing, sini mundur katanya gitu. Nggak boleh di tebing, istighfar. Mungkin temen aku itu udah ngeh gitu, udah ngerasa sama gerak-gerik aku sama teman aku gitu, udah ke depan, udah maju dikit gitu. Nah untungnya temen aku tuh ya mungkin dia ngeh gitu kalau misalkan ada sesuatu yang ngeganggu gitu. Nah seudah itu udahlah, pokoknya dipersingkat, kita akhirnya masuk ke tenda, kita ngobrol-ngobrol di tenda. Karena tendanya itu pakai tenda apa ya, tenda dom apa sih yang nyatu gitu. Jadi 1 tenda tapi 2 sekat gitu. Ya. Oh iya tahu. Nah yang kayak gitu, jadi tenda cewek sama cowok gitu. Tapi 1 tenda, jadi otomatis dalam 1 tenda kita bisa ngobrol gitu, tapi dengan sekat yang berbeda gitu ya guys. Iya. Kita ngobrol, temen cowok aku ini pengen pipis, Itu keluar. jam berapa? Kira-kira? Pokoknya itu kira-kira udah jam 11 Jam 11 malam? jam 11 lah pokoknya Iya. segitu. Pengen pipis keluar. Dia pipis, berdua dia pipis keluar. Tiba-tiba teman cowok aku tuh bilang gini ke temannya yang lagi pipis. Adalah namanya, pokoknya aku bilangnya bro aja lah ya. Bro gitu kata temannya tuh. Lihat ke atas katanya. Sambil dia tuh udah gemeteran, yang temannya satunya lihat ke atas kan. Pas dia lihat ke atas, ternyata ada miskun yang lagi gelayutan di atas pohon. Terus kan kita tuh duduk, karena di gunung itu tuh banyak banget batu, jadi kita tuh ngecamp di sela-sela batu gitu. Di atas batu gede, di bawah batu kecil, tapi berhadapan sama tenda kita gitu. Pas di atas batu, teman aku yang lagi pipis itu ngelihat sampai mau lari, dia kepleset, akhirnya jatuh, lihat ke arah ke arah batu yang gede. Iya. Si miskun itu terbang, duduk langsung ke arah batu sambil gini lihat ke si teman aku ini. Nah terus pas udah pada masuk aja semuanya. Kan di situ ada teman aku yang sakit. Ya, yang sakit. Teman aku sakit. Cewek cowok? Cewek. Iya. Teman cewek aku sakit. Terus aku tuh kayak ngobatin, dan aku tuh arahnya tuh ngobrol gini. Nah ini tuh apa sih, bukan jendela, apa, pintu tenda ini aku, jadi otomatis aku bisa ngeliat, dan di depannya itu ada batu. Agak serem ya. Di depannya itu ada batu gitu guys. Nah di batu itu aku ngeliat ada cewek pakai baju putih lagi ngeliat ke arah kita, ke arah tenda kita, tapi rambutnya tuh ke depan gitu. Tapi itu cuman aku doang. Nah pas kita turun ke bawah, kan emang gak boleh cerita dulu ya guys, karena emang takutnya timnya takut dan akhirnya nggak akan kondusif gitu. Pas kita turun ke bawah di base camp, kita cerita sama ibu warung, sama temen aku juga, sama aku juga cerita. Pokoknya satu tim kita cerita sama ibu warung. Nah udah kayak gitu cerita, ternyata aku kira aku doang yang ngelihat si miskun itu. Ternyata teman aku pun ngelihat gitu. Dan saat itu tuh si ibunya tuh cuman bilang, oh itu mah
kan Purwakarta ya, oh itu mah tos teu aneh neng, soalna anu ngecamp oge sok digara ranggu, oh sok aya oge neng mah cuman segitu diganggunya katanya teh. Ada juga yang hampir celaka gara-gara miskun itu, yang ada juga siluman kera katanya gitu guys. Nah itu aja cerita aku. Oke guys, mungkin segitu aja ceritanya, tontonin terus aja ceritanya. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian apa? Like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga kalian share ke sosial media yang kalian punya. Bye bye.